warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi, summa ila hadratin muallifatil kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, summa ila hadratin Syekhina al-kiram al-marhum al-mughfar lahum Kiai Jauhari Zawawi, summa ila hadratin murabbi ruhina Kiai Ahmad Sadid Jauhari, summa ila hadratin abana wa ummahatina radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum. Lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah. Maqalah yang kedua, an ba'dil hukama rahimahullah ta'ala, dari sebagian ulama ahli hikmah. Beliau berkata, arba'atun minal khisali hasanatun walakin arba'atun minha ahsanu. Ada 4 perkara yang dibilang kebaikan, tapi ada 4 perkara lagi yang lebih baik daripada 4 yang pertama. Apa kebaikan itu, Bu? Kebaikan itu apa, Bu? Kebaikan. Apa kebaikan? Nah, itu contohnya. Kebaikan itu adalah wa ma yata'allaqu bihi al-madah fil ajili wasawab fil ajali. Yang namanya kebaikan itu sesuatu yang ketika dilakukan akan menjadikan dia dipuji dan dia dapat pahala. Ya, ini kebaikan. Kalau cuma dipuji saja tapi nggak dapat pahala, atau sebaliknya malah dapat dosa, itu bukan kebaikan. Ya. Jadi dipuji sama orang, oh bagus, tapi sebenarnya itu dosa, maksiat, maka itu bukan kebaikan. Kebaikan adalah sesuatu yang kalau yang melakukan itu akan dapat pujian dari manusia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 kebaikan itu katanya ulama al-hikmah? 4 kebaikan itu yang pertama adalah al-haya'u, malu. Ya. Sifat malu itu kebaikan. Malu ini apa contohnya? Malu ini contohnya, Bu, ya. Kalau kita bertamu disuguhin apa karena seneng, nggak pernah lihat, nggak pernah makan, ya jangan dihabiskan. Itu namanya punya malu. Ya. Nanti tumben-tumbennya ini ada gulai ini, lama ndak, ini cocok pakai obat penambah darah. Nah, satu panci dibawa semua. Nah, ini namanya ndak punya malu. Ya, yang paling gampang aja, Bu, ya, contohnya yang paling gampang aja, ibu-ibu kondangan, Ibu, ya. Kondangan nganten. Ada menu 10, dari gulai, sate, rendang, sop, urap, udang, sama macam-macam. Mumpung, kalau udah haji mumpung ini lain, Bu, ya. Mumpung ada gratisan, ya Allah, sampai nasinya nggak kelihatan. Gunung ini, Bu, ya. Ini namanya nggak punya malu. Asalnya makan itu mubah, nggak haram makan itu, mana ada makan kulit haram, enggak. Tapi karena nggak punya malu, yang akan menjadikan marwah dia jatuh, muroahnya dia jatuh, maka perbuatan itu menjadi haram. Nah, ini, Bu, ya.
Jangan mumpung aji mumpung. Makanya ya, kalau kita nggak usah lihat orang ya, kita punya karakter kalau ada makanan enak ini nggak tahanan. Nah, ya. Kalau mau kondangan makan dulu. Kenapa? Biasanya kalau makanan enak, kalau perutnya lapar. Kalau perutnya kenyang, nggak ada yang enak. Kalau kenyang, akhirnya ngambilnya dikit. Kalau sekiranya nggak mampu nahan, makan dulu di rumahnya baru berangkat. Biar apa? Biar ya sisain lah wadahnya dikit-dikit aja. Nah itu sia-sia itu bagian dari aji mumpung. Ini ya bagian dari aji mumpung. Ini Bu ya. Jadi malu. Penting punya malu ini. Katanya Rasulullah al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wa samaratul ilm wa zinatuhul haya. Iman itu telanjang, bajunya iman adalah takwa, buahnya iman adalah ilmu, hiasan iman adalah sifat malu ya. Sampai-sampai Bu ya, di dalam kitab Sulam Taufik itu diterangkan. Dulu saya masih kecil ngaji. Kalau di Jawa itu dulu orang tua dulu ngajinya sama kiai itu kitabnya cuma 2, Sulam Taufik sama Safinatun Najah, sehingga disebut Sulam Safinah. Ini kitabnya selalu jadi satu, padahal beda pengarang ya, beda keterangan, beda kitab. Safinatun Najah sama Sulam Taufik disebut Sulam Safinah. Ngajinya itu aja dulu. Orang-orang tua dulu tuh walaupun ngajinya kitab kecil seperti itu, merasuk dan menjadi orang-orang sufi karena diamalkan. Kalau di sini kita apa dulu namanya? Perukunan, terkenal Bu ya. Perukunan, sifat 20. Nah, itu kitabnya orang tua dulu. Barokah tapi. Anak sekarang kan enggak, kitabnya gede-gede, jilid-jilid. Apa kitabnya? Ihya Ulumuddin. Apa kitabnya? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi perilakunya kadang kayak orang enggak punya ilmu. Nanti diterangkan model seperti itu. Di dalam kitab Sulam Taufik itu diterangkan Ibu. Diterangkan gimana? Kalau ada orang nawari makan, nah, ya. Nawari makan basa-basi. Kalau orang Jawa abang-abang lambe. Sini ya, sini. Nah, ini ya. Kan basa-basi ya. Dia lagi makan satu piring. Sini makan. Datang beneran. Kalau orang ini datang dan dia ngerti kalau tawarannya itu sebenarnya basa-basi, maka dia makan haram hukumnya. Nah ini ya. Kalau ngerti dia, misalnya saya jalan ketemu sama Bu Muima, Bu Anima lagi makan enak. Sini makan, datang ya. Padahal yang dimakan cuma satu piring kan, jelas basa-basi kan. Saya tahu kalau Bu Anima basa-basi, datang aja saya makan. Saya tahu kondisi seperti itu, maka apa yang saya makan ini hukumnya haram. Kenapa? Karena udah tahu bahwa dia sebenarnya nggak nawarin. Kita akan bisa membedakan nanti Bu ya dengan hubungan dekat, dengan apa teman udah biasa makan bareng sama nggak pernah kan bisa merasakan hati kita. Kalau ibu-ibu misal jalan ke selatan jalan sana Bu ya, selatan jalan sana. Terus lagi, Pak, mampir Pak. Ini makan dulu, mampir beneran. Oh, berarti tidak benar berarti kita ya. Ini ya. Ini sifat malu itu penting. Sampai Rasulullah katakan al-haya'u minal iman. Haya malu sebagian daripada iman. Maksudnya orang enggak punya malu, separuh imannya enggak ada. Harus punya malu.
Al haya'u minar rijali hasanun, katanya ulama hikmah, sifat malu bagi orang laki-laki itu bagus. Walakinnahu minal mar'ati aksanu, tetapi sifat malu bagi orang perempuan lebih bagus. Maksudnya apa? Sayogianya orang perempuan lebih besar rasa malunya daripada orang laki. Kalau orang laki keluar tidak pakai baju malu, orang perempuan keluar tidak pakai kerudung malu gitu. Jangan orang laki keluar tidak pakai baju ikut-ikutan bahaya ini. Emang kadang sekarang ini zaman agak kebalik ya. Jadi baju dalam dipakai luar sekarang. Jadi belum jadi sudah dipakai. Padahal orang kaya punya kainnya kurang. Jadi sayogianya orang perempuan itu sifat malunya lebih tinggi. Malu. Mau ngomong hati-hati, kenapa? Malu. Mau ngomong mikir dulu karena malu. Jangan asal aja Bu ya. Coko beda asal. Beda ngomong aja. Berarti tidak punya malu. Hati-hati. Katanya Rasulullah, di antara orang yang derajatnya tinggi mengalahkan derajatnya malaikat, katanya Rasulullah, lisanuhu rotbun bidzikrillah, lidahnya basah karena sering nyebut namanya Allah. Jangan kebalik, nyebut namanya Allah lidah kita kering, nyebut nama orang lidah kita basah. Baca Al-Quran tidak bisa, ngomongin kesalahan orang fasih. Nah ini wah, beritanya sinyalnya kuat sekali. Yang lain belum tahu, udah tahu duluan. Tahu enggak, kamu tahu enggak? Tadi malam itu pagi-pagi udah ngasih kabar kayak tukang berita. Jadi sifat malu itu penting. Kebaikan bagi orang laki-laki, lebih baik lagi bagi perempuan. Wal adlu min kulli ahadin hasanun. Yang kedua, sifat adil. Sifat adil dari individu perorangan hasanun itu bagus. Jadi perorangan memiliki sifat adil bagus. Ibu-ibu adil sama anaknya bagus. Memang kita sebagai orang tua tuh harus adil sama anak. Jangan sampai kita berlaku tidak adil kepada anak. Kenapa? Kalau kita berlaku tidak adil kepada anak, maka kita akan mewariskan permusuhan di antara anak. Anak yang paling disayang lebih daripada yang lain dari materi. Kalau masalah hati memang tidak bisa sama. Kasih sayang hati itu tidak bisa sama. Tapi paling tidak kebijakan materi harus sama kepada anak. Kalau ada anak yang lebih dilebihkan secara materi, secara duniawi, kasih sayangnya dilebihkan, maka anak yang paling disayangi akan dibenci oleh saudara-saudara yang lain. Ibu-ibu ingat ceritanya Nabi Yusuf? Kenapa Nabi Yusuf sampai dibuang ke sumur? Karena Nabi Yakub mengutamakan Yusuf, mengutamakannya itu tampak di depan anak-anak yang lain. Ya memang Nabi Yusuf ini memiliki kelebihan. Yang pertama, Nabi Yusuf ganteng, secara fisik ganteng. Yang kedua, Nabi Yusuf ini akhlaknya baik, ya. Setelah ucapannya tidak pernah nyakitin orang tua, ini yang dimiliki Nabi Yusuf. Maka secara otomatis orang tua itu lebih sayang sama Nabi Yusuf. Tapi karena terlalu tampak perhatiannya Nabi Yakub terfokus pada Yusuf, maka 10 saudara yang lain tidak terima
Makanya akhirnya membuat konspirasi, dibawalah Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Ini sebenarnya jadi pelajaran bagi kita. Kita harus sama-sama anak, terutama saat mau bagi-bagi hibah, bagi-bagi waris. Ya. Nah, kenapa kok warisan itu diatur oleh agama? Ini menghindari ketidaksamaan di dalam pembagian. Diatur oleh agama dengan seadil-adilnya. Ingat, adil itu Bu tidak harus sama. Adil itu adalah bijaksana. Makanya aturan Islam dalam waris, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu adil. Kok bisa adil? Iya, karena orang laki itu menanggung hidupnya, nyawa lain. Orang perempuan ditanggung hidupnya oleh orang lain, yakni suaminya. Gitu. Memang seperti itu kadang nasib-nasiban ya. Yang laki dapat bagian banyak, kebetulan dapat istri kaya. Dapat bagian banyak, ketemu perempuan kaya, makin kaya. Lah yang perempuan dapat bagian kecil, dapat suami kiri. Wah, ini yang banyak. Duh, nasib. Ini yang berat ini. Ya. Ya nasib, saya mau bilang apa? Lah ada bagiannya seperti itu ya. Ya diterima udah. Nah, emang kadang apa Bu ya, dunialah seperti itu Bu ya. Liku-liku kehidupan dunia. Tapi orang patokannya Bu ya, orang akan merasakan kebahagiaan. Bahagia itu ada di sini Bu ya, bahagia ada di hati. Bahagia itu bukan tumpukan harta, bukan itu bahagia. Bahagia itu di hati. Orang akan merasakan kebahagiaan ketika seseorang itu bisa menerima apa yang menjadi pemberian Allah dengan senang hati, ya, dengan senang hati. Selama seseorang tidak terima atas takdirnya, selama itu pula dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sementara takdir Allah tidak bergantung sama terima dan tidak terimanya kita. Walaupun kita nggak terima, Allah tidak akan merubah takdir itu. Kita terima atau kita nggak terima, Allah tidak mau tahu. Kita cuma dituntut suruh menerima. Makanya ada kalimat di dalam agama kita ini, ajaran istilah dengan tawakal. Pasrah, sudah lepas, pasrah sama Allah. Ibu-ibu tahu Islam itu artinya apa? Ibu-ibu kan kalau yang orangnya namanya muslimun, agamanya Islam. Islam itu masdar. Kalau muslimun isim fa'il. Tahu apa artinya Islam itu? Berserah diri. Salama yusallimu tasliman, atau salama yuslimu islaman. Islam ya, menyerahkan diri. Kalau kita menjadi orang muslim, ya sudah, pasrah sama Allah, serahkan semua sama Allah. Apa yang diinginkan Allah ya kita turuti. Masalah perintah sami'na wa ata'na. Suruh sholat sehari 5 kali, tidak usah nawar. Bisa dikurangi 4 aja ya. Zuhur saya pas kerja itu sulit sekali. Ya tidak bisa Bu, orang namanya kita muslim artinya orang yang berpasrah. Ya sudah. Begitu juga masalah rezeki. Kita dikasih jatah 10, walaupun kita pingin 1000, ya enggak nyampe, tidak akan dapat. Makanya Bu ya, kalau kita nggak terima dengan ketentuan Allah masalah rezeki, berat Bu, maka kita akan mati membawa
Angan, berat Bu, mati sambil bawa angan-angan. Pingin ini nggak kesampaian, gitu aja gitu. Andai kata. Berat tuh kalau kita tidak terima, itu berat, hidup kita sengsara. Bahkan ya, takdir itu kan milik Allah, boy. Takdir itu milik Allah. Takdir itu bukan ditentukan oleh Allah kemudian tidak bisa dirubah, enggak. Takdir Allah yang menentukan tempo dulu, dan Allah berhak merubah. Allah berhak menetapkan, Allah berhak merubah. Kenapa? Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Maka dikasih kabar gembira kita, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Siapa yang mau bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan cukupi. Justru dengan tawakal Allah akan cukupi. Ingat Bu, cukupi bukan penuhi. Beda ya, dicukupi sama dipenuhi beda. Kalau dipenuhi kita ini kayaknya tidak penuh-penuh. Kenapa? Karena nafsu kita ini gede sekali ya. Tidak pernah. Ibu-ibu misalnya sekarang ya, ibu-ibu jalan kaki, mikir kalau punya rezeki tidak usah banyak-banyak, ada 5 juta aja punya, ada saya motor bisa jalan keliling ke sana kemari, enak rasanya. Kasih 5 juta beneran Bu ya. Nanti muncul tuh kalau ada 20 juta bisa Vario 150. Kasih 20 nanti kalau ada 50 bisa APV. Kasih 50, kalau ada 150 bisa Avanza. Terus sampai ya semua pingin Bu ya. Sampai lihat bis, pingin beli bis. Lihat kereta api, pingin beli kereta api. Ada apa namanya Bu ya? Pesawat, mau nyebut pesawat lupa lah ya. Ada pesawat, pingin beli pesawat. Berat Bu, kenapa? Kalau orang harus berat. Sampai ibu-ibu ya lewat di belakang ini, noleh ke sana, lihat Gunung Agung. Ini ada yang jual enggak Gunung Agung ini? Semuanya tidak akan cukup. Makanya ada kata mutiara, dunia ini mampu mencukupi kebutuhan manusia, tapi tidak mampu mencukupi keinginan manusia. Kalau keinginan ini Bu, Masya Allah, biar dunia diberikan kepada kita tetap aja nggak akan cukup Bu ya. Dikasih dunia beneran, ya, lihat yang lain masih pokoknya tidak cukup. Makanya orang yang paling nikmat adalah orang yang tawakal. Tawakal itu gandengannya apa? Tawakal itu gandengannya bersyukur. Jadi kalau sudah tawakal, bersyukur, insya Allah Bu ya, hatinya tenang, hidupnya tenang, rezeki akan datang sendiri. Ya. Tapi betul-betul bersyukur benar, bukan alhamdulillah toh ya. Mulutnya alhamdulillah tapi hatinya geruang-geruang. Kasih suaminya rim, alhamdulillah tapi hatinya masa gini ya. Ini pakai beli kol, beli terong, beli bawang, semuanya udah naik. Apalagi udah cabai sekarang udah naik, garam naik sekarang. Telur udah cukup pakai beli telur ini. Ini kalau ngomong sama suaminya, kalau sama pengen beli telur, sama telur sendiri. Memang kadang Bu ya, mohon maaf Bu ya, kadang orang laki itu tidak tahu harganya pasar. Dikira ngasih 50 itu udah cukup Bu ya. Saya bawa 50.000 ke pasar sekali jalan habis. Itu nyampe di sini masih ada yang kurang masih, Insya Allah. Nah, karena saya sering belanja sendiri tahu Bu harganya. Kalau tidak pernah kira ngasih 50 itu sudah bisa jadi daging sapi, daging ayam, gulai. Sudah habis ngasih 50.000 mau makan. Mana ini dagingnya? Masa ini 50 jadi kelor aja. Nggak tahu 50 itu pakai beli bawang merah 20.000, bawang putih 30.000, micinnya, garamnya, masakonya, sisa uang 2.000 pakai beli kelor. Insyaallah. Ya. Syukur sama tawakal.
Syukur dalilnya la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur akan aku tambah rezeki yang aku berikan kepadamu. Gandengannya wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau kamu mau berserah diri dan pasrah sama aku kata Allah, maka aku yang akan mencukupi. Wa hasbuh, Allah yang mencukupi. Enak sudah agamamu ya. Yang penting apa? Yang penting kita tidak males. Kalau kita memang takdirnya menjadi hidup sebagai orang yang harus kerja. Hidup itu ada dua, masalah rezeki. Ada orang yang makom tajrid, ada yang makom mukasab. Nih, sedikit tasawuf ya. Makom tajrid ini orang yang tidak kerja dicukupi sama Allah. Tidak perlu kerja, diam-diam aja dan dicukupi sama Allah. Kalau orang yang mukasab ini kalau tidak kerja ya tidak makan, tidak kerja tidak dapat uang, puasa berarti. Ini ada tingkatan model seperti itu. Kok enak sekali Pak yang bagian tajrid. Oh enak Bu ya. Ibu-ibu bisa aja kalau mau tajrid Bu ya. Tajrid itu macam-macam. Yang pertama, biasanya tajrid itu diberikan oleh Allah kepada orang yang nggak sempat dan tidak bisa bekerja. Misalnya kiai-kiai itu ya, kapan mau kerja? Orang santrinya nunggu seperti itu, ribuan santri nggak siap. Masa santrinya nunggu di masjid mau ngaji, kiainya nggak datang, kenapa? Kiainya masih kerja bangunan. Ya udah pantas ya Bu ya. Nggak pantas, nggak tega Allah. Misalnya kayak Pondok Sukorejo, santri pada ngumpul ribuan. Ngomong-ngomong Raja udah datang, kenapa? Lagi becak. Ya udah, dia tidak cocok ya. Tidak sempat kerja. Loh, apakah orang yang ngurus agama tidak bisa kerja, kemudian sama Allah dikasih lapar, disamakan dengan orang yang tingkatan kerja, kalau tidak kerja nggak dapat uang, terus dia nggak dapat apa-apa? Enggak, dicukupi sama Allah, dicukupi sesuai dengan kebutuhannya. Atau ada orang tidak ngurus agama, tapi ditetapkan oleh sebagai makom tajrid. Siapa? Orang yang sudah tua tidak mampu kerja, rezekinya datang melalui anak-anaknya. Ini juga tajrid. Dari ibu, kiai bukan Bu, misalnya punya ibu bukan, ngajar, ya tidak ngajar, ya tidak bisa suruh ngajar misalnya. Maunya tajrid itu, hati-hati kalau bikin tajrid berarti yang pertama pingin tidak mampu kerja, berarti pingin sakit, tidak kerja. Ada nanti yang datang yang nyumbang ya. Nih kalau kita pingin tajrid, hati-hati. Kalau bukan bagiannya nggak enak Bu ya. Kalau bukan bagian nggak enak. Ada yang cacat dari kecil cacat. Tapi kan dia kan bisa makan. Loh kok bisa makan orang dia cacat, dia tidak bisa kerja sama sekali. Allah titipkan kasih sayang di hati orang-orang di sekelilingnya. Kayak apa namanya? Anaknya almarhum Pak Samiun ya. Kan tidak dengar, tidak bisa ngomong. Harusnya dia kan kurus, kelaparan Bu ya. Orang gimana? Tidak dengar, tidak bisa ngomong. Oh gemu-gemu aja, dia sehat-sehat aja. Allah datangkan caranya rezeki, nggak tahu dari mana, Allah yang maha tahu. Ya, makanya sudah dibagi-bagi. Makanya kalau yang bagian tingkatan makom mukasab, makom kerja, dia harus kerja. Ada waktu karena apa? Nggak kerja, nggak ngajar, badannya sehat. Terus mau ngapain? Kasih kerjaan ini, tidak mau kerjaan ini, tidak, saya malas, tidak makan dia. Tidak akan ada orang ngasih. Kenapa? Karena dia bagiannya bagian mukasab. Makanya kan ada doa, ini doa bagus, doa manjur, khususnya pakai orang biar hutangnya cepat lunas. Wah, tertawanya keras Bu Haji Jamiah. Tapi memang kadang itu kita Bu yang minta, ya Allah kasih kemampuan lunas utang, ya Allah, dikasih sama Allah. Orang lunas kurang 1 bulan udah minjem lagi, ya repot ya. Di mana-mana Ustaz, tahu Ustaz, mungkin masalah utang pasti yang paling keras utang itu. Tertawa. Ini ya doanya.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minta perlindungan dari hammi wal hazan. Hammi itu sumpah bingung, hazan susah. Wa minal ajzi wal kasal, lemah dan males. Males ini. Minta ya Allah, hamba minta perlindungan darimu dari sifat males. Kenapa? Males itu bikin masalah besar ya, males itu. Masalah kerja, malas kerja, ngerepoti orang di sekelilingnya. Iya, jengkelin. Ibu-ibu punya suami, Bu ya. Punya suami, sudah tahu dapur enggak ada, uang enggak punya. Kerja libur-libur aja. Jam 9 baru bangun. Mentolo nyiram air. Ya. Ada, dan makanya orang males itu tidak hanya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Apa bikin jengkel orang malas itu. Udah kaya ndak kaya, pagi-pagi di warung sedal ngopi, semuanya sibuk ke sana kemari, yang dari barat ke timur, dari timur ke barat, nyari rezekinya Allah. Nyari rezekinya Allah, dia sedal sedurnya Allah gitu. Ternyata dilihat-lihat kopinya orang lain bayari, rokoknya numpang sama temennya. Tuh. Ya. Oh ya. Ini doanya tadi gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal asal wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ghalabati daini artinya minta perlindungan dari ghalabati daini. Ghalabah itu menguasai, hutang yang menguasai, hutang yang bikin ruwet. Memang tidak ada utang yang nggak ruwet, ya. Ruwet semuanya utangnya. Tapi kalau nggak ada yang utangi, bingung. Makanya utang itu nggak dosa, ya. Utang itu nggak dosa. Kalau utang itu, tapi utang itu harus disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau sekiranya tidak mampu, ya jangan utang banyak-banyak. Ya. Orang penghasilannya pas-pasan, utangnya 100 juta. Mau nyicil tidak ada, akhirnya bingung jual apa, ini jual baju tidak laku, bajunya jelek-jelek, bingung, stres. Akhirnya ada kawan saya, Bu ya, saya pikir sukses, Bu ya, bangun rumah, beli tanah, bangun rumah, bagus rumahnya. Orang lama tidak ketemu, terus ada jalan kemana? Dia kabur, dia pulang ke Jawa, tidak kuat bayar utang. Astagfirullahaladzim. Makanya dikira-kira utang nggak dilarang, tapi dikira-kira. Nih ngomong masalah keadilan nih. Adil itu bagus bagi siapa saja perorangan. Tapi lebih bagus lagi kalau keadilan itu dimiliki oleh pemerintah penguasa. Ini penting, ya, umarok ini penting, adil. Kalau di sini misalnya bupatinya harusnya adil semuanya, warga Muslim, warga Hindu, warga Buddha sama, semua warganya sama harus mendapatkan hak diayomi, hak dilindungi, hak disayangi. Tuh. Pemerintah itu harus adil. Wa taubatu minas syaihi hasanatun. Taubat yang ketiga, taubat yang dilakukan orang tua itu bagus. Wajar, Bu ya, orang tua taubat wajar. Masih mudanya senang kepelacuran, senang judi, sabung ayam, mabuk, bola dil. Saya dengar bola dil di sini, Bu. Walaupun saya nggak tahu kayak apa bola dil, tidak tahu saya. Nah, kalau orang Jawa namanya ada pejudi namanya oblok. Kemudian tua-tua taubat bagus, dan memang wajar orang sudah tua mau mati, sudah tua mau taubat, tidak kepelacuran lagi sekarang, alhamdulillah. Lagi mana mau kepelacuran, orang sudah jalannya udah pengkor-pengkor.
Ya tidak bisa. Mau tobat ya. Mabuk, oh dia alhamdulillah udah berhenti mabuk. Lu gimana mau mabuk? Orang pakai beli teh aja tidak mampu, mau beli bir, tidak. Wajar sudah tua, tobat wajar. Walakinnaha minasyab aksana. Tetapi kalau ada pemuda yang bertobat, ini bagus sekali. Ya. Makanya kalau ada pemuda sibuk beristighfar kepada Allah, sibuk minta ampunan sampai nangis-nangis minta ampunan, ini pemuda yang luar biasa, Bu ya. Padahal hidupnya masih panjang. Kalau secara akal tobat belakang-belakang aja bisa. Tapi dia di masa muda udah rajin ke masjid, rajin istighfarnya, ini luar biasa. Siapa yang ada seperti ini, Bu? Yang ada itu ibu-ibu kalau lihat anak-anak pondok pesantren di pondoknya, Bu ya, di pondoknya, tapi kalau pulangnya kadang-kadang kembali seperti semula. Di pondok itu masya Allah, Bu ya, 24 jam itu waktu banyak habis untuk kebaikan. Yang wajib-wajib aja, Bu, masya Allah. Saya di pondok saya sebelum subuh sudah dibangunin. Banguninnya pintunya gedor-gedor. Tidak bangun orangnya yang digedor-gedor. Dan bangun disiram, Mbak. Kalau yang sulit-sulit itu disiram. Kalau bangunin satu orang memerlukan waktu 10 menit, dikali 1000 orang loh, capek yang bangunin. Ya, tidak sholat jamaah subuh gurunya. Makanya membangunnya agak jedar. Saya ada dulu, Bu ya, kamar saya itu ada anak kecil baru mondok. Yang dibangunin daerah C, saya daerah E. Daerah C jedar, bangun, subuh. Kata di bangun. Cara bangunnya biar orang mati bangun ini. Saking kerasnya bangunnya, Bu ya. Tapi bukan orangnya ini betul, pintunya. Ayo bangun semua. Sebelum subuh ya. Habis itu sholat subuh ngaji. Habis ngaji, mandi, makan pagi, berangkat sekolah dinianya. Sampai zuhur. Habis sholat zuhur, yang ngaji yang sekolah. Habis asar yang ngaji yang sekolah. Sekolah formalnya kalau di pondok anak-anak saya. Habis maghrib ngaji sampai isya. Habis isya ngaji sampai sekitar jam setengah 9. Setengah 9 takror sampai jam 11. Setiap hari. Seperti itu. Padahal di sela-sela waktu itu anak-anak diwajibkan hafalan. Jadi di luar jam itu wajib hafalan. Ada yang hafalan kalau alfiyah awal 500, alfiyah sani 1000 nadom. Waktunya habis. Lah itu anak muda, ya. Anak muda digodok, anak kalau udah mondok taat sama peraturan, ngikuti aturan pondok, ngikuti program pondok, 10 tahun di pondok. Insya Allah, Bu, pulang-pulang akan berbeda dengan anak yang nggak mau. Yang susah ini, Bu ya, 10 tahun mondok, pulang-pulang nggak ada bedanya dengan yang nggak mondok. Malah yang kadang bikin di hati prihatin ya. Yang nggak pernah mondok rajin ke masjid, yang mondok nggak pernah kelihatan. Nah ini yang berat ini. Akhirnya masyarakatnya tanya, mondok di mana ini? Kiainya siapa? Kiainya Pak Yai itu. Aduh, kiainya yang kenal. Kirain kiainya ngajarin, nggak benar. Nih berarti ini taubat itu penting tuh ya, baik taubat itu. Waljud minal agniya asanun walakinnahu minal fuqara aksanu. Dermawan bagi orang kaya baik dermawan, Bu ya. Memang orang kaya memang harusnya dermawan, orang melimpah. Makanya Allah maksa masalah dermawan ini. Orang kaya dipaksa, kalau tidak mau
dipaksa oleh Allah diminta 2,5% setahun sekali, atau disebut dengan zakat. Dipaksa oleh Allah. Kalau orangnya baik, tidak melihat 2,5%, 10%-nya dikeluarkan. Terkadang tidak ngitung tahunnya, waktunya zakat ya zakat, tapi di luar zakat, tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya sedekah aja. Memang seperti itu. Dan orang yang bersedekah itu diusahakan memberikan sesuatu yang dia masih suka. Jangan ngasih orang yang dirinya nggak suka. Ngasih kolak, kalau udah dapat 3 hari dikasih orang, dia berat ya ibu ya. Udah enak saya kasih sama orang doa ini. Lagi seger-segernya terus dikasih orang. Gimana dalam Al-Quran itu? Juz 3, lan tanarul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak mendapatkan kebaikan hingga kamu menginfakkan sesuatu yang engkau senangi. Jadi yang masih baik, buah sudah ada uletnya dikasih orang, yang masih bagus disimpan aja. Ada dong orang model gitu tuh ada. Masih ingat dulu saya masih kecil ya, dipanggil sini seneng ya, yang ngasih orang kaya seneng, ya Allah dikasih jajan udah basi. Oh, sudah besar itu baru ingat ya. Berarti tidak bener orang itu. Kirain anak-anaknya karena anaknya orang miskin biar basi-basi mau. Padahal sakit perut bu ya. Perutnya orang miskin sama orang kaya sama aja, kalau dikasih jajan basi ya sakit perut. Ya. Orang kaya harus dermawan itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau ada orang miskin dermawan. Miskin dermawan, tiap hari yang dibangun kesulitan tapi tidak pernah lupa yang namanya sedekah. Ibu-ibu pernah dengar namanya Uwais Al-Qarni? Bukan Uwais anaknya Fadlan bu ya, bukan. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu walinya Allah yang di dunia tidak dikenal, di akhirat dikenal. Sampai ada mengatakan kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau Sultanul Aulia di dunia, rajanya wali di dunia. Tapi kalau Uwais Al-Qarni Sultanul Aulia fil akhir, rajanya wali di surga. Kok sampai dapat gelar seperti itu? Apa keistimewaannya? Ternyata Uwais Al-Qarni ini ketika masih ada Rasulullah, Uwais sudah masuk Islam di bawah bimbingannya Mu'ad bin Jabal di Yaman. Uwais ini mau pergi ke Rasulullah, mau berbaiat. Dari Yaman ke Madinah kan jauh sekali, mau berbaiat. Izin sama ibunya nggak dikasih, karena dia cuma punya ibu tua, bapaknya sudah nggak ada. Ibunya, janganlah ibu sendirian, kalau kamu pergi rawat ibu saja. Akhirnya milih merawat ibunya. Nggak ketemu sama Nabi, makanya bukan tidak disebut sahabat, Uwais disebut tabi'in. Kemudian Rasulullah waktu beliau masih hidup pesan sama Umar sama Ali, Umar, Ali, kamu cari Uwais Al-Qarni yang ada di daerah Yaman, mintalah doa kamu kepadanya. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali suruh minta doa, sampaikan salamku kepadanya. Sayyidina Umar penasaran, kayak apa orang yang sampai saya ini sahabatnya, Ali sahabatnya, disuruh minta doa. Dicari akhirnya ketemu. Ternyata kelebihannya Uwais Al-Qarni ini, Uwais Al-Qarni tiap harinya pekerjaannya memungut biji kurma. Biji kurma. Biji kurma ini mungkin pada waktu itu dijual laku. Mungkin apa dipakai kopi atau gimana bu ya, biji kurma. Setiap harinya Uwais Al-Qarni ini kerjaannya nyari biji kurma dan dapat uang 4 dirham. 2 dirham dia sedekahkan sama orang, 2 dirhamnya lagi pakai beli nasi untuk bisa dimakan sehari sama ibunya. Jadi ibunya 1 bungkus, Uwais Al-Qarni 1 bungkus.
setiap hari sepanjang tahunnya. Beberapa tahun dia lakukan seperti itu. Cuma punya 4 dirham, separuh disedekahkan, tinggal 2, separuhnya untuk ibu, separuhnya untuk dirinya. Karena itulah Uwais Al-Qarni menjadi seorang yang dikenal di akhirat. Kalau kita kan ada Bu ya, oh ini belum punya apa-apa ini. Ada uang dompetnya, ada gambar Soekarno-Hatta Bu ya. Ada gambar siapa yang biru itu katanya, lupa saya. Jenderal Sudirman. Mau gelap-gelap. Ini merah belum belanja, Bang Putih. Waduh, kalau nurunin kebutuhan tidak jadi gue. Emang uang ini dari zaman dulu ya, uang ini betul-betul menggoda. Kebetulan di Indonesia ini luar biasa, ya. Pintar sekali. Coba 100.000 Soekarno-Hatta, bawahnya ada perempuan menari. Bahagia, senang ya. 50.000 baliknya juga ada perempuan menari juga. Heran ya. 10.000 masih menari, 5.000 masih menari ya. 1.000 bawa pedang ya. Lah ini ya bawa pedang ya Allah. Jadi emang uangnya bikin orang bahagia. Pintar yang buat uangnya. Insyaallah. Sampai sekarang belum menemukan ya saya orang yang tidak mau uang itu belum menemukan. Kalau ada orang dikasih uang tidak mau, yang pertama memang dia orang kejiwaannya kurang benar. Yang kedua pasti dia malu-malu kucing. Ya Allah, alhamdulillah ibu-ibu. Jadi kita dermawan ini, kita memberi jangan sampai nunggu kita kaya. Seberapa kita mampu kita berikan, seberapa kita mampunya ngasih. Oh saya bisanya cuma ini, saya ini cuma bisa masak ini, ada orang yang senang masakan saya ya dikirimin atau diundang orang diajak makan. Bisanya itu enggak apa-apa. Oh sudah punya apa-apa, ini enggak layak saya kasih. Ada lagi Bu yang enak sekali, sedekah murah. Apa itu? Sedekah senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Nah ini Bu ya, senyum. Senyum sedekah Bu ya. Ketemu orang senyum itu ya. Asalkan senyum sama orang. Jangan sampai senyum tidak ada teman-teman. Nah ini yang senyum tidak ada temannya ini bahaya gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Allah berkahi majelis kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'tini sirri wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibu illa man katabtali fa'ardini bi qasdali sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ada berapa orang yang belum dapat Quran Bu? Ambil yang ambil dulu bentar.